Jadi hari ini kita mau bahas apa, Ibu Sekar? Persiapan pensiun. Persiapan pensiun. Emangnya Ibu Sekar setelah pensiun ini mau gimana? Mau punya apa? Mau punya banyak rumah kontrakan. Banyak rumah kontrakan. Kos-kosan. Kos-kosan. Duitnya udah ada belum? Bapak, saya tanya bapak dulu, udah ada belum, Pak? Belum. Oh, belum. Nah, memang penting ya mempersiapkan untuk pensiun nanti ya. Jadi kalau kita masih bekerja, masih punya gaji, itu penting banget buat save some money of it ya. Jadi misalnya gaji sebulan ada sekian persennya tuh disisihkan untuk menabung atau investasi untuk nanti pada saat masa kita pensiun gitu. nah itu dia. Kalau sekarang sih saya ya dari uang bulanan pasti saya simpan gitu. Kira-kira berapa persen dari bulanan tuh? Dari uang bulanan ya sekitar berapa ya, 30% lah ya. 30% ya, oh tuh cukup banyak ya. 30%. Cukup banyak. Sebenarnya nggak ada patokan berapa persen. Misalnya kalau misalnya ibu cuma bisa nabung 1% dari bulanan ibu juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena kan yang namanya Kebutuhan rumah tangga beda-beda ya. Apalagi kondisi sekarang lagi inflasi di dunia ini, harga-harga pada naik. Wajar kalau banyak orang yang ini kemakan inflasi juga. Jadi sampai mantap makan tabungan. Makanya kalau bisa nabung 1% aja dari penghasilan bulanan sebenarnya udah bagus. Gitu. Jadi 1% pun udah bagus ya Pak ya. Iya. Nggak ada patokan ya. Yang penting nggak mantap. Yang penting nggak mantap. Nggak makan tabungan gitu. Oke, balik lagi nih ke pensiun ya. Kalau aku kan masih pola pikir ya ngelihat berkaca lah kepada orang tua kita ya, ke orang tua kita. Kalau nanti pensiun tuh ya pengennya punya rumah properti, kos-kosan, tanah, kos-kosan. Nggak tanah sih, wujud bangunan ya, rumah kos-kosan dan rumah kontrakan yang kalau kos-kosan aku mikirnya tuh kan untuk kebutuhan bulanan ya, karena kan orang kos biasanya bayarnya bulanan. Terus kan kita juga punya tuh kebutuhan tahunan ya untuk bayar-bayar pajak gitu. Nah, kontrakan deh aku mikirnya gitu. Ya kayak gitu sih pola pikir masih ke bawah yang generasi orang tua kita ya, dan menurutku sih fine banget dengan cara ya investasi di situ gitu. Itu cara pikir yang nggak salah sama sekali. Cuma menurut aku kalau memang selalu ada opsi yang opsi-opsi lain lah kalau untuk mau mencapai pensiun seperti itu ya. Kos-kosan itu bisa karena kan pada dasarnya kan kita bisa dapat income bulanan dari orang yang bayar kos-kosan tiap bulannya ya. Atau kalau orang ngontrak tahunan kita dapat uang tahunannya. Cuma tapi jangan lupa kalau yang namanya punya properti seperti kos-kosan tadi itu biasanya ada biaya maintenance-nya. Nanti lah ada atap bocor atau ledeng rusak atau misalnya orang ya kan banyak ya kadang-kadang ngecat misalnya orangnya pindah terus pas kita mau sewa lagi kamarnya ternyata kamarnya udah berantakan gitu kan. Kan kita harus beresin kamar lagi dan itu butuh biaya lagi kan gitu. Jadi sebenarnya penghasilan yang kita dapat dari situ nggak bersih ya? Iya nggak bersih karena harus ada dipotong maintenance cost gitu. Nah itu jangan lupa. Jadi kalau emang mau investasi properti nanti buat nanti pensiun ya nggak apa-apa, itu sama sekali nggak salah. Cuma perlu diketahui juga akan ada biaya-biaya yang timbul, yaitu yang tadi misalnya maintenance cost, belum lagi listrik ya, dan juga ya kalau yang ngekosnya misalnya ternyata bikin kerusakan ya kan namanya orang kan suka beda-beda lah ya. Ada aja orang yang tiba-tiba bikin tempat tidurnya jadi rusak, kita harus ganti lagi dengan yang baru. Atau karena emang bangunannya udah perlu di-maintain aja sih, ya kan namanya bangunan gitu. Benar kan yang namanya properti kan regularly harus di maintain, ya direnovasi mungkin tiap 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali. Nah itu make sure ada cukup uang pada saat misalnya harus renovasi
gitu. Dan biasanya kalau harus renovasi kan penghuni-penghuninya kan harus diworo-woro dulu ya. Kita mau direnovasi nih, gimana, masih mau tinggal di sini nggak? Kalau penghuninya, aduh saya pindah dulu deh ke tempat lain, nah itu harus dipertimbangin bener juga sih. tuh. Itu Dalam jangka resiko-resikonya. dalam jangka waktu renovasi itu kita nggak dapat uang gitu ya. Betul. Ya ini simple thinkingnya kayak gitu. Ya, kalau berarti investasi yang maksudnya cocok apa dong berarti ya? Kalau ya tadi sih cocok juga ya, tapi kita harus berusaha nyisihin ya untuk maintenance cost gitu-gitu ya. Betul. Cuma ada nggak sih investasi yang bebas dari nyisihin gitu? Maksudnya kita terima tuh bersih gitu, tanpa kita harus langkah-langkah preventif. Nah sebenarnya penting nih untuk kita belajar kalau yang namanya berinvestasi itu nggak harus bentuknya aset keras seperti properti. Kita juga bisa investasi di aset-aset keuangan ya, surat-surat berharga atau nabung di deposito gitu. Misalnya kasih contoh, kalau misalnya kita punya kos-kosan 20 pintu, sebulannya 1 juta, berarti kita dapat 20 juta ya per bulan ya kan? 20 juta per bulan. Jangan lupa loh, itu 20 juta nggak bersih. Kita harus bayar, misalnya kita pakai penjaga di kosan tersebut, kita harus gaji penjaganya. Listrik kosan tersebut kita juga harus bayar mbaknya ya. Dan makanya dari 20 juta yang kita bisa dapat itu tiap bulannya itu nggak bersih gitu. Dan ingat juga tadi ya, setiap 5 tahun atau berapa tahun sekali kan harus ada regular renovation, regular maintenance. Nah itu kan butuh uang lagi. Nah setelah dikurang-kurangin biaya-biaya tadi, ya bersihnya berapa? Nah misalnya ibu punya kos-kosan harus tahu tuh kira-kira saya dapat bersihnya berapa, gitu. Nah kalau misalnya investasi tempat lain, kalau saya sih sukanya aset keuangan ya, berhubung saya kuliahnya di finance dulu ya. Banyak instrumen-instrumen keuangan tuh yang sebenarnya nawarin imbal hasil yang kurang lebih sama kayak kos-kosan gitu ya. Dan kita nggak perlu mikirin maintenance staff atau biaya-biaya yang seperti tadi kita omongin. Misalnya salah satunya obligasi gitu atau sukuk tabungan. Let's say misalnya kalian udah punya tabungan berapa, misalnya 500 juta gitu ya, 500 juta. Wow, gede banget ya. Pendapatan berapa itu? Ya, atau enggak berapa lah. Sebenarnya gini, to give some context, beli obligasi atau sukuk tabungan gitu kira-kira kan imbal hasilnya ya, atau bisa kita bilang kalau di obligasi bunga, di suku tabungan tuh imbal hasil bagi hasil itu kurang lebih 6%, 6-7% lah. Gitu. Misalnya kalian punya 100 juta tabungan, ya kan? Dalam setahun itu ya tadi kalau bunganya 6-7%, pendapatannya bisa 6 juta sampai 7 juta. Gitu. Nah, per apa tuh? Per tahun. Per tahun, dan itu belum dipotong pajak sekitar 20%-an ya. Kalau 100 juta ya. Kalau 100 juta. Dapatnya per tahun 6-7 juta. 6-7 juta. Nah, kalau misalnya lebih tinggi dari itu, misalnya kalian udah punya 1 miliar gitu. Setahun bisa generate 60-70 juta. Gitu kan. Per bulannya berapa tuh? 60-70 dibagi 12 lah ya kira-kira. Kalau misalnya 60 per bulannya bisa 5 juta. Apa tadi? Kalau 70 bisa kurang lebih 6 jutaan. Gitu. Nah, ini kita udah nggak harus mikirin apa-apa lagi nih. Kita cuma tinggal terima aja tuh duit. Bersih itu ya, bersih. Iya, tiap bulan. Kalau mau dibagi tiap bulan ya. Tapi itu nerimanya sebenarnya di bulanan atau tahunan? Ya biasanya sih nerimanya tahunan ya. Ada juga obligasi yang bayar bunganya atau imbal hasilnya tuh tiap 3 bulan, tiap 3 bulan sekali atau tiap 6 bulan sekali. Ada juga yang tahunan, tapi umumnya sih tahunan. Nah balik nih ya, kalau tadi kan sempat bilang kalau bunga ya, berarti itu nggak syariah dong ya? Nah makanya kalau kita balikin lagi ke teman-teman yang nonton video ini,
kalau emang maunya syariah ya ada opsi namanya sukuk tabungan atau obligasi syariah. Oh, obligasi juga ada yang syariah Banyak ya. gitu. Dan kalian bisa lihat tuh di platform-platform investasi seperti kita boleh sebut mereknya seperti Bibit dan lain sebagainya, itu banyak opsi-opsi investasi di sana gitu. Nah, kenapa kita bahas ini Bu? Buat pensiun ya. Ya buat pensiun dong. pensiun. Soalnya aku nggak mau tuh Kita juga. kita nyusahin anak gitu ya. Betul. Istilahnya kita ngarep bulanannya dari anak gitu. Aku ya Iya. kalau bisa sih, kalau bisa ngasih alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa kita Iya. ya kan harus prepare gitu loh dari sekarang. Karena Betul, ya kita juga sempat muda kan pastinya Iya. ketika itu Apalagi kita juggling dengan kehidupan pribadi kita bangun rumah tangga kita. Masa kita maksudnya ngarep anak yang baru merintis kehidupan betul. gitu. Ya ini relevan sekali apalagi sekarang trennya anak-anak muda yang akhirnya pada makan tabungan itu. Ya kita juga nggak tahu nih, kadang-kadang makan tabungan apa karena inflasi harga-harga barang naik jadi mereka ya otomatis gajinya nggak cukup, atau memang prioritasnya pada yang penting nonton konser dulu. Wah, kapan lagi si bintang tamu ini datang ke Indonesia, kita harus nonton nih, biayanya kan mahal ya. Atau enggak, wah tempat ini lagi viral nih, kita kunjungin yuk. Nah, habis duit gitu. Alhasil kan makan tabungannya dari hal-hal yang sifatnya seperti itu ya. Ya sifatnya yang bukan konsumtif ya. tapi Jadi lebih kayak ya sebenarnya kalau kita nggak mengkonsumsi itu ya kita nggak mati juga kok gitu kan gitu. Karena kan kita hidup juga pada akhirnya kita hidup untuk berapa puluh tahun ke depan, bukan untuk hari ini aja, bukan untuk besok gitu kan. Tapi ya sekali-sekali nggak apa-apa lah ya Sekali-sekali nggak apa-apa. menikmati gitu kan. Maksudnya cari uang terus, maksudnya nabung terus. Ya gue juga pengen dong Betul. menikmati dengan nonton konser atau Ya. makan di resto-resto bagus. Tapi mungkin dibajetin juga kali ya Pak ya, supaya kita nggak terlalu berlebihan gitu ya. Dibudgetin ya. Ini yang ya istilahnya gampang diomongin tapi susah dilakuin, karena kan ya kadang-kadang namanya keinginan itu lebih besar dibandingkan dengan komitmen untuk menjaga kekayaan kita gitu. Jadi sebenarnya di periode sebenarnya balik lagi di periode yang istilahnya inflationary ya. Kalau dalam dunia keuangan itu inflationary, di mana harga-harga barang pada naik dan produktivitas ekonomi lagi nurun, alhasil kan banyak layoff, ya kan, banyak layoff. Ini penting untuk kita jaga kita punya kekayaan gitu ya, dengan cara itu tadi kita nabung, put some of your money in investment, be it anything. Kalau emang kalian bisanya cuma nabung di bank, ya udah taruh aja duitmu di bank gitu. Di bank kan juga ada deposito. Kalau misalnya teman-teman maunya syariah, bisa nabung di deposito syariah di bank syariah pula, yang imbal hasilnya juga nggak kalah menarik gitu ya. Gitu. Nah, maka dari itu penting sih untuk jaga istilahnya kekuatan keuangan kita ya, karena kan kita nggak tahu nih keadaan ke depan gimana ya secara ekonomi. Apakah kalau makin enak keadaan ekonomi kan alhamdulillah semua orang tambah kaya. Tapi kalau ternyata ya keadaannya seperti sekarang yang kita tahu ya, banyak layoff di mana-mana, harga-harga pada naik, inflationary yang tadi saya bilang, ya penting sih untuk jaga kita punya kekuatan keuangan. Balik lagi nih Pak, tadi kan obligasi sama sukuk ya, ada sukuk tabungan. Bisa nggak sih kita mulai dari sekarang gitu? Jadi nggak nunggu sampai pensiun, tapi kita mulai nabung di situ sekarang gitu, bisa nggak sih? Bisa, ambil aja handphonenya. Oh gitu. Langsung aja. Jadi nggak usah nunggu sampai pensiun ya. Nggak usah. Kita ada uang sekarang kita tabungin. Betul. Kayak istilahnya kayak dicicil dari sekarang gitu ya. Betul. Setahu aku kalau mau investasi di platform-platform seperti Bibit atau ya, kalau aku kan makainya Bibit ya, aku nggak tahu kalau platform lain gimana. Tapi teman-teman coba aja. Kalau aku pakai sih kayak dari bank tuh juga, dia sekarang kan bisa beli ya reksadana. Benar. Terus
Terus kalau obligasi aku suka ditawarin sih, cuman belum pernah masuk sampai saat ini. Iya, ya coba Ya, aja. nanti Kalau aku coba deh. ini kan ya kan kita kan generasi milenial kayak kita gini kan generasi yang mencari pengalaman. Jadi ya udah cobalah beli obligasi terus ya kira-kira cocok nggak gitu. Oke. Ya, makasih ya Pak ilmunya. Sama-sama Bu. Sampai jumpa di hari Minggu bersama. Berikutnya. Udah.